Pada part sebelumnya, Eng mengusulkan untuk melawan kedua kapten sekaligus agar menghemat waktu, dan usulannya disetujui oleh kapten skuadron Yao Teng. Akhirnya pertarungan dimulai. Dua kapten melawan satu wakil kapten. Eng berdiri tampak percaya diri, berkata, "Ini pertandingan terakhir. Aku harus serius kali ini." Melihat Eng yang berdiri sangat percaya diri, ketua Brilian mengatakan, "Kita terlalu meremehkannya." Dan ketua Starflower berkata, "Aku akan membuat dia menyesal sudah berlagak sombong." Lalu Dada mengatakan, "Aturan masih sama dengan aturan sebelumnya. Pertarungan tidak akan berhenti hingga salah satu pihak mengakui kekalahan atau tidak bisa bertarung lagi." Dia berteriak memulai pertarungan, membuat kedua kapten langsung berlari berpencar. Sembari berpencar, ketua Brilian berteriak meminta rekannya agar tidak lupa rencana mereka. Mendengar itu, ketua Starflower juga berteriak, mengatainya berisik. Melihat kedua kapten itu sudah bergerak, Eng memasang kuda-kuda lalu melompat dengan sangat cepat ke arah Kapten Brilian, membuat kedua kapten itu sangat terkejut. Dan ketua Starflower sontak berteriak memperingati ketua Brilian. Melihat itu, ketua Brilian bersiap mengeluarkan cahayanya sembari berteriak, "Kau kira aku mudah ditaklukkan? Jangan remehkan aku, dasar bajingan." Melihat itu, ketua Starflower bergumam mengatakan, "Brilliance, apa kita langsung melompat ke langkah itu?" Dia mengingat sebelum pertandingan, ketua Brilliance berkata, "Dengar, karena kita bertarung bersama, kita harus memenangkan pertarungan kali ini. Dengan begitu, kita berdua bisa melanjutkan kompetisi dan mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke kota rank B. Aku punya rencana yang bisa menjamin kemenangan kita." Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Pakai kacamata spesial ini. Cuma ada satu. Kacamata ini akan melindungimu dari skill sinarku. Saat aku menyerang Eng nanti, kau harus menyerang dia sekuat tenaga." Mendengar itu, sembari mengambil kacamata, ketua Starflower berkata, "Kau yakin memberikan aku ini?" "Aku tidak percaya." Dan menanggapi itu, ketua Brilliance berkata, "Eng bukanlah lawan yang mudah. Jika kita ingin pergi ke kota rank B, kita harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Ingat, cahayaku jadi sinyalnya. Saat aku menggunakannya, kau harus segera menyerangnya." Kembali ke pertandingan, ketua Brilliance mulai mengeluarkan cahayanya tepat di depan mata Eng sembari berkata, "Jangan lari sialan. Flash ini 5 kali lebih kuat dari yang sebelumnya." Para penonton bahkan terkena efek dari cahaya itu. Sembari menyembunyikan matanya, Dada berkata, "Bocah itu menyimpan energi sebanyak ini untuk menggunakan cahaya yang sangat terang. Ini lebih kuat dari pertarungan tim tadi." Menanggapi itu, ketua skuadron Joel berkata, "Inti miliknya tidak bisa menggunakan energi sebanyak ini dalam sekali serang. Sepertinya mereka ingin segera mengakhiri pertandingan ini." Sedangkan Iu berteriak mengeluh karena dia tidak bisa memotret. Melihat apa yang terjadi, ketua Starflower bergumam mengatakan, "Dia pasti tidak bisa melihat untuk sementara. Aku akan menggunakan kecepatan maksimal untuk mengalahkannya." Dia berlari ke arah Eng dengan sangat cepat dan mengeluarkan jurusnya, mencoba menyerang Eng dari belakang, mencoba mengakhiri pertarungan dengan satu kali serangan. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh Eng yang tiba-tiba melihat ke arah belakang berkata, "Tepat sekali, kau yang akan menyerangku." Itu membuat ketua Starflower terkejut, bertanya-tanya apa maksudnya, apa-apaan tatapan matanya. Kenapa rasanya seperti ini? Aku seperti akan menjadi mangsa monster yang mengerikan, seolah aku akan tenggelam di lautan yang dingin. Sembari mengeluarkan air dari tangannya, Eng berkata,
elemen air. Seketika air mengelilingi tubuh ketua Starflower, lalu mencengkram tubuhnya, membuat ketua Starflower berteriak terlihat sangat kesakitan. Mendengar itu, ketua Brilliance bertanya, "Kenapa kau malah berteriak saat menyerang?" Dan menjawab itu, ketua Starflower berkata, "Aku diserang, dasar bodoh. Kacamatanya lepas, aku tidak bisa melihat apapun." Menengahi pembicaraan mereka berdua, Eng berkata, "Maaf, rencana kalian kali ini gagal." Dia mengeluarkan elemen kayunya, menghajar ketua Brilliance, membuatnya terpukul mundur. Dan ternyata tidak hanya ketua Brilliance yang ada di sisi kanannya, ketua Starflower yang ada di sisi kirinya juga dijatuhkan. Itu menimbulkan banyak asap menutupi arena. Melihat asap yang sangat banyak, ketua skuadron Yautang bergumam mengatakan, "Asap tepat setelah cahaya menghilang. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan terluka parah." Setelah memikirkan itu, Yautang sontak melompat turun ke arena. Hentakan tubuhnya mengurangi banyak asap yang ada di depannya, dan dia dibuat sangat terkejut, bertanya-tanya, "Aura apa ini?" Dia melihat aura monster di depannya, dan ternyata itu adalah Eng. Dia berdiri sangat percaya diri berkata, "Aku sudah selesai." Asapnya mulai menghilang. Semua penonton bertanya-tanya. Ada orang di depan ketua skuadron Yautang. Siapa pemenangnya? Apakah ketua kita? Mendengar itu, Liu berkata, "Tidak, jelas bukan." Menurutku, dia tersenyum dan melanjutkan berkata, "Itu adalah Eng." Melihat Eng sudah memenangkan pertandingan, timnya berlari ke arahnya. Lan berteriak mengatakan, "Kerja bagus. Bagaimana caramu menyerang dalam kondisi di tengah cahaya? Bahkan kau mengalahkan mereka berdua bersamaan. Kami baru bisa melihat saat cahayanya hilang, tapi pertandingannya sudah selesai." Merespon itu, Eng mengedipkan matanya sembari mengangkat kacamata berkata, "Aku mencuri kacamata ini dari mereka." Lalu dia bergumam mengatakan, "Syukurlah aku mengambil ini darinya. Aku bisa menggunakan ini sebagai alasan." Mendengar itu, Lan memeluknya, mengacak-acak rambutnya sembari berkata, "Bagus." Sedangkan melihat momen itu, Liu mengambil gambar mereka berdua, dan Liu bergumam mengatakan, "Eng, kenapa aku selalu merasa dia menyembunyikan sesuatu?" Tiba-tiba, teriakan ketua skuadron memanggil tim Liu, menyadarkan Liu. Ketua skuadron mendekati mereka dan meminta mereka untuk bersiap. Dan mendengar itu, mereka sontak menegapkan badan dan berteriak, "Siap." Lalu ketua skuadron berkata, "Tim kalian memenangkan kompetisi kali ini dan kalian meraih posisi pertama." Dia memberi selamat, lalu melanjutkan, "Eng, setiap pertarunganmu mengejutkanku, khususnya kau bisa mengatasi kedua pemimpin itu." Merespon itu, Eng hanya tertawa dan berkata, "Ketua memujiku terlalu berlebihan." Lalu dia bergumam mengatakan, "Aku kan prajurit terkuat umat manusia. Meski dengan tubuh selemah ini, tidak mungkin aku kalah dari dua anak-anak." Menggunakan pengalaman bertarungku dulu, dikombinasikan dengan beberapa skill baru, pertarungan tadi bisa jadi akan merundung mereka berdua. Lalu Kapten Yautang mengatakan, "Omong-omong, karena kalian meraih posisi pertama, kalian memenangkan hadiahnya. Besok kalian boleh pergi ke kota rank B melalui terowongan bawah tanah. Kalian juga bisa memulai magang di pekan ini." Mendengar itu, Iu berteriak sangat kegirangan. Lan sangat bersemangat dengan apa yang akan terjadi. Liu terkejut, sedangkan Eng hanya tersenyum. Di depan arena, ketiga ketua skuadron berkata kepada tim Eng, "Kita selesai hari ini. Kembalilah dan persiapkan semuanya." Lalu dia meminta tim Eng untuk berkumpul besok pagi. Dan setelah mendengar itu, tim Eng pulang. Lan mengatakan, "Aku dengar ada prajurit berinti 3 di kota rank B. Aku ingin bertemu
mereka. Merespon itu, Yu berkata, aku akan memotretmu. Sedangkan Eng bertanya kepada Liu, bagaimana denganmu? Apakah ada yang ingin kau lakukan di kota Rengbe? Dan merespon itu, Liu berkata, aku sedang memikirkannya. Melihat mereka berempat, Jul berkata, Eng terlalu mengerikan. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, kita tidak akan bisa mengalahkannya. Dan merespon itu, Yautang berkata, tempatnya bukan di sini. Dia harus terus melangkah maju. Lalu Jul bertanya, apakah kau ingin menggunakan terowongan bawah tanah? Pilihan bagus. Itu lebih aman daripada yang di permukaan. Dan Dada mengatakan, kita harus memperingatkan mereka. Beberapa demon tanpa sirip masih bisa menyusup ke sana. Merespon itu, Yautang berkata, tidak masalah. Kita masih bisa menghadapi semua demon tanpa sirip. Mereka berempat akan baik-baik saja tanpaku. Terowongan bawah tanah, kondisinya berangin dan membuat pusing. Digunakan untuk transportasi dan berkelana di masa lalu. Saat kota masih sangat subur, mereka mengabaikannya. Dan sekarang hanya digunakan untuk perjalanan antar kota. Seorang warrior berlari sangat cepat, terlihat seperti menghindari sesuatu, dan setelah dia melihat ke arah belakang, dia tiba-tiba berteriak, lalu tubuhnya hancur. Itu adalah iblis. Sembari mencengkram kepala seorang warrior, iblis itu berkata, prajurit manusia ini lemah. Aku bosan. Kenapa aku bisa tersesat di bawah tanah ini? Itu adalah demon berinti ganda. Kemampuannya tidak diketahui dan elemen juga tidak diketahui. Dia baru saja membantai 21 prajurit pemula, 9 prajurit berinti 1, dan 2 prajurit berinti ganda. Keesokan paginya, terlihat Yu sangat bersemangat berkata, jadi ini yang namanya terowongan bawah tanah. Dia memotret dan melanjutkan, ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Mereka sudah ada di sana, ditemani oleh ketua skuadron Yautang. Sembari terus memotret, Yu berkata, sepertinya terowongan ini umurnya sudah sangat tua. Sejak kapan ini dibuat? Mendengar itu, Yautang berkata, terowongan bawah tanah ini sudah ada sebelum aku lahir. Jadi, usianya pasti sudah sangat tua. Merespon itu, sembari terus memotret, Yu berkata, kelihatannya sudah kuno. Apa ketua yakin orang-orang masih memakainya? Diceritakan setelah pertempuran Fajar, di mana banyak prajurit terbaik gugur. Penurunan jumlah prajurit elit sangat tajam. Dan para warrior tidak bisa memulai perluasan wilayah maupun misi yang banyak. Kristal energi yang menjadi pondasi warrior untuk bertahan hidup sudah hampir mencapai batasnya. Yautang berkata, sisa energi kristal itu menyuplai sebagian besar energi untuk kehidupan manusia. Jaringan terowongan bawah tanah ini sudah diabaikan. Terowongan ini dibangun di zaman prajurit terkuat kita. Mendengar itu, melihat ke arah Eng, Yu berkata, terowongan ini dibangun di zaman raja yang punya nama sama denganmu. Merespon itu, Eng hanya tersenyum dan mengiyakan, berkata, tentu saja. Dia terlihat sangat bahagia. Bunga-bunga tumbuh di sekitarnya. Itu membuat Yautang terganggu, lalu berteriak memarahi Eng, bertanya, apa maksudmu? Kau hanya punya nama yang sama dengan raja. Itu bukan jerih payahmu. Berhenti bercanda dengan nama prajurit manusia terkuat. Merespon itu, Eng meminta maaf dan meminta Yautang untuk tidak tersinggung. Melihat itu, Yu berkata, sepertinya ketua Yautang benar-benar marah padamu. Sedangkan Lan dan Liu hanya tertawa. Menyadari mereka semua tertawa, Yautang berdeham malu, lalu bergumam mengatakan, aku jadi terbawa suasana sampai kehilangan wibawaku. Lalu dia melanjutkan, kalian harus lebih berhati-hati dengan sekitar. Jangan sia-siakan waktu kita. Mendengar itu, Eng bergumam mengatakan, aku jadi malu yang mengusulkan terowongan ini.
adalah aku. Tapi ada yang salah dengan pertanyaanmu, Ketua Jiaotang. Terowongan ini bukan terowongan bawah tanah biasa. Sebenarnya tempat ini adalah labirin raksasa bawah tanah. Lorong ini tidak hanya untuk menghubungkan kota-kota kecil. Tempat ini adalah rute paling aman untuk berdagang. Tapi aku tak pernah memikirkannya dulu. Rencana terhebat bisa jadi dalam waktu 1 tahun dan akhirnya ditinggalkan setelah kematianku. Lalu Lan memanggil ketua skuadron Yautang dan bertanya, kristal energi yang dirumorkan, apa benda-benda itu mirip dengan inti demon di dada kita? Dan menjawab itu, Yautang membenarkan dan berkata bisa dibilang benda itu adalah kombinasi inti demon tunggal, bisa meningkatkan kekuatan prajurit. Lalu, apa yang terjadi saat proses memperbaiki inti demon itu sesuai dengan prinsip dasar setelah melewati kesalahan berulang kali? Hasilnya adalah inti yang memiliki energi besar menjadi kristal energi. Kristal energi itu cukup kuat untuk menghidupi seluruh kota, mirip dengan listrik di zaman dahulu. Banyak kota dengan rank tinggi mengadakan perburuan iblis untuk mendapatkan inti iblis demi membuatnya menjadi kristal energi, dan kristal itu akan didistribusikan sesuai rank kota-kota terkait. Kali ini, aku akan membawa kalian ke kota rank B, kota Peter. Tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kalian, tapi juga mengambil distribusi kristal untuk kota Helios. Mendengar itu, Liu bertanya jika inti energi habis dan tidak ada lagi sisa, apa yang akan terjadi? Menjawab itu, Yautang mengatakan, seluruh kota akan mati sepenuhnya. Jawaban Yautang membuat tim Liu terkejut. Tanpa energi yang menopang, kita tidak akan bisa melanjutkan kehidupan yang normal. Dan sebagian besar fungsi kota, mekanisme pertahanan dan senjata akan jadi tak berguna. Yang terakhir, tanpa mekanisme perlindungan yang efektif, penduduk dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi. Itu adalah bencana besar bagi kota dan seisinya. Tim Liu terlihat khawatir mendengar itu, tapi Yautang tertawa dan berkata, kalian jangan cemas, kota Helios kita bukan kota yang besar. Dan kristal energi terakhir masih bisa menopang setidaknya 3 bulan lagi. Setiap bulan kita akan pergi ke kota Peter, dan kali ini kita akan mengambil kristal energi untuk persiapan ke depan, bukan karena kota dalam bahaya. Sembari meneruskan perjalanan, Yautang berkata, kalian harus bersiap kali ini. Di kota rank B, kota Peter, ada lebih banyak prajurit berinti ganda. Mereka bahkan punya 2 prajurit berinti 3. Aku dengar salah satu dari prajurit berinti 3 mencapai sinkronisasi senilai 69%. Mendengar itu, Lan terlihat terkejut, sedangkan Yu berbinar-binar memuji warrior berinti 3. Tapi di paling belakang, Eng bergumam, hei hei, orang di belakang kalian ini prajurit berinti 7 dengan tingkat sinkronisasi 96%. Lalu Yu dikejutkan oleh tombol yang ada di dinding lorong. Dia bertanya, apa itu? Dan saat dia akan menekan tombol itu, Eng berteriak, memintanya berhenti. Itu sontak membuat Kapten Yautang menengok karena terkejut, dan dia refleks memukul Liu sembari berteriak mengatakan, berhenti bermain-main. Dia juga berterima kasih kepada Eng karena sudah menghentikan Yu. Mendengar itu, Yu berkata, itu cuma tombol dan tanganku tidak sengaja menyentuhnya. Setelah itu, Yautang menjelaskan, tombol ini digunakan untuk menutup terowongan dan memisahkan setiap jalur. Dalam keadaan darurat, dia meminta tim untuk melihat lingkaran di atas lorong. Dia mengatakan, saat tombol ini ditekan, tembok besi yang tebal akan muncul dan menutup terowongan. Hanya digunakan untuk kondisi darurat, untuk menjaga kota dan jalur lain agar tetap aman. Mendengar itu, Eng bergumam
mengatakan tampaknya fitur penting terowongan ini masih berfungsi dengan baik. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh sesuatu. Dia bergumam mengatakan, aura haus darah yang kental ada di depan kami dan tampaknya ada yang mendekat ke sini. Dia tiba-tiba mengeluarkan senjatanya, membuat Kapten Yautang bertanya-tanya apa yang terjadi dan tiba-tiba dia mencium bau darah yang sama dengan yang dicium oleh Eng dan bergumam mengatakan, Eng bereaksi lebih cepat dariku. Mustahil, penciumannya setajam diriku. Apakah Eng mendeteksinya dengan intuisi saja? Dan tiba-tiba Eng berteriak mengatakan, semuanya bersiap bertempur, membuat semua orang langsung bersiap. Dan Yautang menyuruh mereka untuk menaruh tas mereka terlebih dahulu dan membentuk formasi. Darah terciprat, membuat semua orang bertanya-tanya, darah dari mana dan apa yang sudah terjadi. Muncul bayangan di depan mereka, membuat mereka bertanya-tanya, apakah itu iblis? Mereka dikejutkan, ternyata itu adalah warrior kota Peder. Pria itu penuh dengan darah, terengah-engah berkata, kalian prajurit kota Helios. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba terjatuh, kehilangan kesadarannya. Eng bertanya, ada apa? Sedangkan Yautang menunduk juga bertanya, kau terluka. Apa yang terjadi pada kota Peder? Pria itu masih bisa menjawab sebelum kehilangan kesadaran. Dia berkata, serangan gelombang demon. Mereka menyerbu kota Peder. Kondisi kota sudah menjadi kota pengabaian. Mendengar itu, Yautang sangat terkejut dan Liu berteriak, memanggil Ji Yautang, bertanya apa maksudnya pengabaian kota. Apakah mereka harus membantu? Tapi Yautang hanya terdiam. Dia bergumam mengatakan, entah kota manapun itu, ada satu situasi khusus di mana pengabaian kota akan berbunyi, dan kondisi itu saat semua prajurit kota mati. Itu membuat Lan Yu dan Liu sangat terkejut, dan Eng terlihat sangat marah bergumam mengatakan, kota yang ditaklukkan oleh demon. Berapa banyak orang yang kehilangan nyawa. Dia melihat ke arah lorong dan bertanya-tanya karena melihat cahaya. Itu adalah cahaya dari serangan ke arah warrior yang baru saja jatuh di depan mereka. Melihat itu, Eng bergumam mengatakan, sialan, aku terkecoh. Aku sampai tak bisa bereaksi. Prajurit itu ditarik oleh iblis dan iblis menangkap kepalanya berkata, ketemu. Selain itu, iblis itu juga terkejut bertanya-tanya, kenapa masih ada orang? Jika aku tak membunuh mereka semua, aku tidak bisa melaporkan misiku sukses. Prajurit yang sudah kehilangan harapan itu bergetar meminta semua orang untuk lari. Dan mendengar itu, iblis memenggal kepalanya sembari berkata, mayat harus diam. Itu membuat semua anggota Yautang terkejut. Setelah itu, iblis itu mencakar tembok lalu berkata, ayo kita lanjutkan pembantaian ini. Bunuh mereka semua. Iblis ini berinti ganda, inti merah, elemen api, rekam jejak pembunuhan, 21 prajurit pemula, 10 prajurit berinti 1, dan 2 prajurit berinti ganda.